kita akan membahas materi mengenai Islam di Asia Tenggara. Masuk pada pembahasan pertama, latar belakang. Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Asia Tenggara, khususnya negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Proses konferensi masyar masyarakat dunia Melayu ke dalam Islam berlangsung secara damai. Kita masuk kepada poin kedua, yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, mengetahui sejarah penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang kedua, mengetahui proses Islamisasi Asia Tenggara. Yang ketiga, perkembangan lembaga sosial dan politik di masa itu. Yang keempat, mengetahui perkembangan keagamaan dan peradaban. Yang ke-B, manfaat, memberikan gambaran mengenai sejarah Islam di Asia Tenggara, memberi gambaran mengenai proses penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kita masuk kepada poin ketiga, perkembangan Islam di Asia Tenggara. Sejarah penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejak pada abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara khususnya Selat Malaka sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat. Kita masuk kepada poin keempat, yaitu proses Islamisasi di Asia Tenggara. Proses Islamisasi interaksi ke-Islam banyak dipengaruhi oleh situasi dan faktor lokal yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam tingkat presentasi di kawasan Asia Tenggara yang berakibat perbedaan pandangan, penghayatan, dan pengalaman Islam oleh penganutnya. Perkembangan lembaga sosial ekonomi politik. Pengaruh politik Islam semakin kuat serta posisi ekonomi Indonesia yang berkembang membuat pemerintah Portugis dan Belanda mulai tergoda untuk menjalin hubungan dengan penguasa pedagang di Indonesia. Lambat laun mereka berkeinginan menguasai Indonesia dengan cara permainan politik. Dengan keagamaan dan peradaban, bukti-bukti perkembangan peradaban dan keagamaan Indonesia adalah: yang pertama, sebelum kemerdekaan adanya birokrasi keagamaan. Yang pertama, ulama dan ilmu keagamaan, adanya arsitek pembangunan. Yang kedua, setelah kemerdekaan berdirinya Departemen Agama, berdirinya lembaga-lembaga pendidikan, adanya hukum Islam, terlaksananya haji, berdirinya Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Negara-negara di Asia Tenggara, yang pertama adalah negara Indonesia, yang kedua adalah negara Malaysia, ada negara Thailand, yang keempat adalah negara Filipina, yang kelima adalah negara Myanmar, yang keenam adalah negara Singapura. Kesimpulannya, penyebaran Islam di Asia Tenggara mulai berkembang, pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka itu kelihatan sejalan pula dengan munculnya berkembang kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang.